Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah boleh menyapa yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sebuah senyuman? Oke, selamat malam, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya mau mengadakan sedikit survei, quick survey cepat. Jadi saya akan mengajukan satu pertanyaan yang sederhana, yang mudah, dan saya minta misalnya Bapak Ibu, saudara-saudari setuju dengan pertanyaan saya ini, silakan angkat tangan kanannya. Siap? Oke. Pertanyaannya adalah seperti ini. Siapa di sini yang ingin bahagia? Silakan angkat tangannya. Oke, sekali lagi. Oh, agak ragu-ragu ya, angkat. Pengen bahagia kayaknya. Siapa di sini yang ingin bahagia? Angkat tangannya. Oke, baik. Saya lihat kurang lebih 4.000. Nah, jelas bahwa kita semua ingin bahagia. Tidak ada di antara kita yang hidup di dunia ini nggak ingin bahagia. Jadi kebahagiaan adalah cita-cita kita, kebahagiaan adalah alasan mengapa kita hidup, kebahagiaan adalah tujuan dari hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencapai kebahagiaan itu? Saya punya rahasia, satu rahasia, ini baru kali ini saya membongkarkan rahasia untuk mencapai kebahagiaan ini. Pengen tahu rahasianya apa? Oke, siap? Oke, dengar baik-baik. Rahasia dari kebahagiaan itu adalah Anda harus siap menderita. Enggak ada reaksi ya. Anda harus siap menderita. Anda harus belajar untuk mengalami masa-masa sulit. Itu rahasia dari kebahagiaan. Di mana kita bisa mendapatkan rahasia ini? Di Injil yang kita bacakan, di Injil yang baru saja kita dengar. Khotbah Yesus di atas bukit tentang sabda bahagia ini benar-benar mengejutkan kita. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan menderita kita akan bahagia, pertanyaan besarnya adalah ada apa dengan penderitaan? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang menderita, berbahagialah kamu yang mengalami kesulitan? Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa di dalam penderitaan ada kebahagiaan. Bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati kita harus melalui masa-masa sulit, kita harus melalui penderitaan. Kita harus mengalami
masa-masa sakit, sulit, penderitaan. Memang dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu mengalami pengalaman yang penuh sukacita, pengalaman bahagia. Misalnya ketika Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan, Anda akan merasakan sukacita, Anda akan mengalami kebahagiaan. Ketika misalnya pekerjaan Anda, bisnis Anda, usaha Anda, semuanya berjalan dengan baik, Anda akan merasa bahagia, Anda akan merasa terberkati. Misalnya, Pak Sutri di sini, pasangan suami istri, pasangan Katolik di sini, Anda merasa berbahagia, Anda merasa terberkati karena Anda memiliki pasangan hidup yang mungkin cantik atau ganteng, dan bukan hanya cantik atau ganteng, penuh perhatian dan begitu mencintai Anda. Anda merasa terberkati, Anda merasa bahagia. Untuk orang tua di sini, anak-anak prestasinya baik di sekolah, Anda merasa bahagia, Anda merasa terberkati sebagai orang tua. Semua hal ini baik adanya, nggak ada yang salah, kebahagiaan yang seperti ini. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati ini melebihi dari perasaan kita. Bahwa kebahagiaan sejati memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan artinya adalah ada pengalaman sulit, ada pengalaman sakit, ada pengalaman penderitaan. Namun sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perkataan Tuhan Yesus dalam sabda bahagia ini bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah kenyataan hidup kita. Bahwa penderitaan, rasa sakit itu adalah bagian dari hidup kita. Bahwa penderitaan dan rasa sakit itu justru sebenarnya adalah indikasi atau tanda bahwa Anda ini masih hidup. Seorang ibu harus melalui masa-masa sulit, harus mengalami rasa sakit yang luar biasa dalam proses persalinan supaya kehidupan baru bisa dilahirkan. Biji harus jatuh di tanah dan mati, begitulah sabda Tuhan, supaya kehidupan baru bisa dimunculkan. Jadi rasa sakit, pengalaman penderitaan ini bukan sesuatu hal yang baru. Ini adalah kenyataan hidup, bagian dari hidup kita, dan indikasi atau tanda bahwa Anda masih hidup. Coba dibayangkan misalnya Anda enggak lagi mengalami rasa sakit. Nah, itu bahaya. Coba disenggol sedikit, disikut sedikit, yang duduk sebelah kiri sebelah kanan, apakah masih merasa sakit? Kalau enggak, cepat-cepat kunjungi dokter ya. Di tengah maraknya COVID, kalau misalnya indera penciumannya udah nggak ada, kok rasanya saya nggak ada bau apa-apa ini? Oh, segera cek antigen, segera ke rumah sakit, ke dokter. Jadi pengalaman sakit, penderitaan adalah bagian dari hidup kita, adalah tanda bahwa kita ini masih hidup. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa merangkul dan mengalami penderitaan ini dengan suatu makna yang luar biasa. Kita bisa memahami masa-masa sulit kita, penderitaan kita dengan cara Kristiani. Yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kita adalah kebahagiaan sejati itu enggak murah. Kebahagiaan sejati itu tidak murah. Dan karena kebahagiaan sejati itu enggak murah, nggak gampang untuk didapatkan, artinya apa? Anda harus berusaha keras untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Dan karena Anda berusaha keras,
berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu, dan ketika Anda sudah mendapatkannya, disitulah Anda akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang sudah menikah di sini mungkin bisa membayangkan ya bagaimana awal-awal pacaran dulu. Susah ya untuk PDKT, untuk mendapatkan dia yang saya kasih, tambatan hatiku. Ya mungkin ya zaman-zaman dulu itu nggak ada, misalnya mengalami nggak ada persetujuan dari orang tua, misalnya calon istrinya dan sebagainya, banyak sekali pertentangan dari pihak keluarga. Jadi harus terus berusaha. Dan kemudian setelah melalui masa-masa sulit ini, akhirnya bisa mendapatkan tambatan hatinya, Anda merasa bahagia. Dan ketika Anda merasa bahagia, jangan dilepas. Mengapa? Karena Anda menyadari untuk mendapatkan dia, istri atau suami Anda, itu sulit. Dia berharga bagiku. Aku berusaha keras untuk mendapatkan dia. Adik-adik di sini pasti tahu, untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ujian, apa yang harus teman-teman lakukan? Mesti belajar dengan baik, ya kan? Mesti mengatakan tidak dengan main game, mesti mengatur waktu. Jadi untuk mendapat nilai yang baik dalam ujian, harus kerja keras, harus berjuang. Jadi kebahagiaan sejati itu nggak murah, mahal. Anda harus berjuang, Anda harus berusaha keras. Saya ingat sharing cerita dari abang saya. Abang dan kakak ipar saya ini punya 2 anak, dua-duanya cowok. Nah yang paling tua, keponakan saya ini, pernah suatu hari minta kepada ibunya, kakak ipar saya, ketika mereka sedang di mall, ada boneka seperti itu, ada mainan. Dan kemudian saya minta kepada mamanya, kakak ipar saya, "Ma, boleh nggak beliin mainan ini?" Terus kakak ipar saya, mamanya dari keponakan saya ini mengatakan, "Kamu boleh mama beliin mainan ini, tapi setengah dari tabunganmu digunakan untuk membayar, untuk membeli mainan ini. Kamu mau?" Terus keponakan saya bilang, "Nggak mau, Ma. Sayang tabungannya." Jadi abang saya dan kakak ipar saya mengajarkan bahwa menabung adalah proses yang harus diambil untuk bisa membelikan sesuatu yang diinginkan. Untuk mendapatkan mainan ini, kamu harus menabung, kamu harus menunggu. Jadi penderitaan, kesulitan, rasa sakit adalah kesempatan supaya kita bisa memaknai apa itu kebahagiaan sejati. Dan banyak dari kita takut untuk menderita. Tapi sebenarnya dia yang takut untuk menderita ternyata sedang menderita karena ketakutannya. Dia yang takut untuk menderita sebenarnya sedang menderita karena ketakutannya. Jadi hidup yang bermakna adalah hidup yang bisa dibagikan. Dan bagaimana kita bisa menderita dengan penuh rahmat? Menderitalah secara ekaristi. Artinya apa? Ekaristi, kita dipersembahkan, dipecah-pecah, kemudian dibagikan. Menderita secara ekaristi mau mengatakan kepada kita bahwa adalah dalam masa-masa sulit kita mau menggabungkan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Dan lewat penderitaan kita, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa berbagi. Bahwa di dalam penderitaan juga kita bisa menyembuhkan. Itulah penderitaan ekaristi. Bahwa dalam masa-masa sulit pun, dalam penderitaan pun kita masih bisa untuk berbagi. Saya menjalani formasi di Filipina kurang lebih 12 tahun. Dan suatu hari saya dalam perjalanan dari Manila ke suatu biara dan saya berbincang-bincang dengan sopir
yang membawa saya dari Manila ke Biara ini. Saya bertanya ke sopir ini, panggilannya di Filipina itu kuya. Kuya itu ya kurang lebih seperti mas atau abang. Saya bertanya, mas, kuya, kok rasanya nyetirnya enak ya? Nggak punya mobil. Terus sopir ini, si kuya ini berkata, waktu itu saya masih frater. Frater, pengen sih sebenarnya punya mobil. Tapi saya mesti menabung, menyimpan uang untuk bisa membayar kuliah anak-anak saya. Menderita untuk bisa berbagi. Hidup yang bermakna adalah hidup yang bisa dibagikan, bisa berguna untuk orang lain. Dan inilah yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Di dalam penderitaan ada makna. Di dalam berbagi, kita akan menerima. Di dalam mengampuni, kita akan diampuni. Dan di dalam kematian, kita akan dihidupkan kembali. Kita akan dilahirkan kembali menuju kehidupan kekal. Dan siapakah para penghuni kehidupan kekal ini? Siapakah para penghuni kerajaan surga ini? Para penghuni kerajaan surga ini adalah mereka yang terluka. Mereka yang terluka karena mereka telah mencintai. Meskipun sulit untuk mencintai, meskipun sulit untuk mengampuni, mereka tetap mencintai dan mengampuni sampai terluka. Dan Santo Petrus nggak akan menerima seorang pengikut Kristus, seorang Katolik untuk masuk ke dalam kerajaan surga ketika ia berdiri di depan pintu surga dan didapati tanpa luka. Mengapa? Karena pemilik kerajaan surga, Allah yang kita ikut, Allah yang kita sembah adalah Allah yang terluka. Lihat salib. Allah yang terluka karena mencintai kita dengan sungguh. Allah yang terluka yang mengatakan jangan takut untuk mencintai meskipun Anda harus terluka. Jangan takut untuk memaafkan meskipun Anda harus mengalami penderitaan dan rasa sakit. Mengapa? Karena luka-lukaku akan menyembuhkan luka-lukamu. Dan apabila kita merasa nyaman karena kita tidak terluka untuk mencintai, belajar mencintai, belajar terluka. Karena mencintai dengan sungguh adalah belajar untuk berkorban. Disitulah letak kebahagiaan sejati. Kita berdoa supaya kita bisa belajar untuk mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan. Kita berdoa untuk bisa menyatukan masa-masa sulit kita dengan Ekaristi, dengan luka-luka Kristus. Karena kita yakin dan percaya bahwa barang siapa yang setia sampai akhir akan mendapatkan upah yang berlimpah. Kerajaan surga menunggu Anda. Belajar mencintai, belajar menderita dengan suatu tujuan, belajar memahami bahwa penderitaan, kesulitan adalah momen rahmat di mana Anda bisa diselamatkan, di mana Anda bisa menyelamatkan, di mana Anda bisa mengasihi.